Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kuesioner yang terdiri dari 3 variabel yang berjudul disiplin kerja dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana disiplin kerja dan pelatihan bisa mempengaruhi kinerja karyawan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah kami lakukan. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing anggota akan menjelaskan satu bagian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fira Aureasna Putri dengan NIM 64220538 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruhut Sinaga dengan NIM 64220603. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila Sirait, NIM 64220453. Perkenalkan, nama saya Sarjo Putri Situmorang dengan NIM 64220493. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafan Setiawan dengan NIM 64220420. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji T atau uji parsial. Uji T atau uji parsial digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel, yaitu variabel disiplin kerja dan pelatihan, punya pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil dari SPSS menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk disiplin kerja adalah 9,281 dan untuk pelatihan adalah 3,001. Nilai ini lebih besar dari T tabel, yaitu 1,66 dan nilai signifikansinya juga lebih kecil dari 0,05. Artinya, disiplin kerja dan pelatihan sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini saya akan melanjutkan bagian uji F atau uji secara bersamaan. Bisa dilihat di sini, uji F digunakan untuk melihat apakah disiplin kerja dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji ini, nilai F hitung adalah 78,470 dan lebih besar dari F table yaitu 3,090. Nilai signifikansinya juga sangat kecil, yaitu kurang dari 0,001. Jadi, disiplin kerja dan juga pelatihan secara bersama-sama benar-benar berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya saya akan membahas uji koefisien determinasi atau R2. Hasil dari tabel yang tersebut menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,618 atau 61,8%, yang artinya bahwa disiplin kerja dan pelatihan memberikan kontribusi sebesar 61,8% terhadap terjadinya kinerja karyawan, dan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam kuesioner ini, misalnya lingkungan kerja, motivasi, atau manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas uji koefisien determinasi parsial. Di bagian ini terlihat dari pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Hasil dari tabel zero order tersebut, disiplin kerja memberikan kontribusi sebesar 50,51%. Sementara pelatihan memberikan kontribusi sebesar 11,29%. Terhadap kerja karyawan, yang bisa disimpulkan bahwa disiplin kerja lebih besar pengaruhnya daripada pelatihan terhadap kinerja karyawan. Terakhir, saya akan jelaskan persamaan regresi linear dari penelitian ini. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 6,705 ditambah 0,643 X1 ditambah 0,229 X2. Artinya, jika tidak ada disiplin kerja dan pelatihan, maka kinerja dasar karyawan adalah 6,705. Jika disiplin kerja naik 1 poin, maka kinerja naik 0,643 poin. Kalau pelatihan naik 1 poin, maka kinerja naik 0,229 poin. Ini menunjukkan bahwa keduanya punya pengaruh positif, tapi disiplin kerjanya memberi dampak yang lebih besar. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami mengenai pengaruh disiplin kerja dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
Namun, disiplin kerja terbukti memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pelatihan. Kami berharap hasil dari analisis ini bisa memberikan gambaran dan manfaat dalam pengelolaan karyawan di dunia kerja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.